Shalom dan salam sejahtera buat kita semuanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera kiranya menyertai kamu sekalian di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada hari ini, Senin tanggal 21 Juni tahun 2021. Kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Nabi Yeremia, pasal yang ke-29 ayat yang ke-11, demikian firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ainu ngataka suboto sakap akan nahusakapi taringot Tuhamu ninna Jahubah. Sakap hasona ngadotahe dada tuhamaguan. Asa ahu mangalehon Tuhamu ujung nahina lungutomuna. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan yang memotivasi kita kembali menyapa kita pada hari ini. Menguatkan kita dalam menjalani proses kehidupan, terlebih masa depan yang mana banyak orang mengkhawatirkannya. Mengingat keterbatasan kita mengetahui akan hari esok, sehingga sebahagian orang sering kali terjebak mengkhawatirkan hal-hal yang belum pasti menurutnya. Khawatir dengan pekerjaan ke depan karena masa-masa sulit yang terjadi, terlebih di masa-masa pandemi yang belum berlalu ini. Khawatir tentang pendidikan anak-anaknya, bagaimana masa depan mereka nanti. Dan masih banyak lagi hal-hal yang dikhawatirkan, yang memenuhi pikiran sebagian orang, yang membuat mereka akhirnya menjadi pesimis dalam menjalani hidup. Sementara orang yang pesimis karena dipenuhi rasa kekhawatiran, maka dia tidak akan pernah bersuka cita dalam menjalani kehidupannya. Karena dia selalu melihat kesulitan demi kesulitan, tantangan demi tantangan, dan pergumulan demi pergumulan di dalam hidupnya. Pikirannya hanya terfokus kepada tantangan, pikirannya hanya terfokus kepada pergumulan, sehingga kekhawatiran selalu memenuhi pemikirannya. Dan mengapa seseorang bisa bersikap pesimis? Karena memang dia mencoba menjalani hidupnya hanya dengan mengandalkan cara berpikirnya sendiri. Mengapa seseorang bisa bersikap pesimis? Karena dia berusaha untuk menjalani hidupnya dengan mengandalkan kekuatannya sendiri. Sementara kita manusia yang mempunyai kelemahan dan keterbatasan, sesungguhnya mustahil bisa menjalani kehidupan ini jika hanya mengandalkan cara berpikir kita dan kekuatan kita sendiri. Karena banyak hal-hal yang sulit yang tidak kita pahami di dalam hidup ini. Ketidakmampuan kita untuk memahami banyak hal dalam hidup ini, sebenarnya hal inilah yang mengingatkan kita betapa kita sesungguhnya membutuhkan pribadi yang benar-benar memahami, bahkan sanggup merancangkan banyak hal yang terbaik untuk kita dan masa depan kita. Dan firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa hanya Tuhanlah dengan rancangannya yang sanggup memberikan hari depan yang penuh harapan bagi setiap kita. Masa depan yang penuh harapan dijanjikan Tuhan bagi setiap kita. Yang awalnya kebenaran firman Tuhan ini diberitakan oleh
Nabi Yeremia untuk menguatkan bangsa Israel yang sedang terpuruk di dalam pembuangan. Bangsa Israel yang tengah pesimis menjalani hidup dan merasa tidak ada lagi masa depan bagi mereka, karena mereka merasakan bahwa pembuangan itu adalah akhir dari segala-galanya. Mereka berpikir bahwa tak ada lagi kebebasan karena bangsa yang kuat telah menawan mereka. Karena itu firman Tuhan mengingatkan bangsa Israel melalui Nabi Yeremia bahwa pembuangan bukanlah akhir dari segala-galanya. Karena Tuhan menjanjikan hari depan yang penuh harapan melalui pembebasan bangsa Israel keluar dari Babel, dan mereka akan kembali pulang ke Yerusalem, tanah air yang mereka rindukan. Pembebasan akan mereka terima. Mereka akan kembali bersukacita. Berkat-berkat Tuhan akan diberikan oleh Tuhan kepada umat-Nya. Benarlah janji Tuhan dipenuhi dengan kepulangan bangsa Israel ke Yerusalem. Mereka menikmati berkat-berkat Tuhan, rancangan Tuhan yang penuh harapan, hari depan yang penuh kebahagiaan dinikmati oleh umat Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seperti Allah yang memberikan janji dan jaminan masa depan yang penuh harapan kepada umat pilihan Tuhan, yaitu bangsa Israel. Dan kepada kita juga umat Tuhan, orang-orang percaya, Tuhan memberikan rancangan, janji, dan karya keselamatan dengan melepaskan kita dari perbudakan dosa. Masa depan yang penuh harapan dijanjikan oleh Tuhan kepada setiap kita yang menaruh percaya kepadanya. Harapan yang dijanjikan tak hanya berkaitan dengan hal-hal yang jasmani, namun juga hal-hal yang rohani. Karena itu firman Tuhan hari ini memotivasi kita, menguatkan kita. Mari menjalani proses kehidupan, menjalani masa depan dengan penuh sukacita. Benar bahwa banyak yang tidak kita tahu tentang masa depan kita, tapi Tuhan yang lebih tahu tentang diri kita daripada kita mengenal diri kita sendiri. Firman Tuhan hari ini menjamin Dia pasti akan merancangkan hal yang terbaik dalam kehidupan kita. Hari depan yang penuh harapan diberikan kepada kita. Karena itu, jikalaupun kita menghadapi pergumulan, kesulitan dan tantangan demi tantangan dalam hidup ini, jangan pernah menyerah. Jangan pernah berputus asa. Jangan katakan Tuhan tidak peduli. Jangan katakan Tuhan tidak mendengar doa-doa kita. Karena pada waktunya bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kita, menguatkan kita, memampukan kita, melewati pergumulan demi pergumulan, tantangan demi tantangan. Tuhan akan memberikan jawaban atas doa-doa kita, sebab rancangan Tuhan adalah yang terbaik bagi kita di tengah-tengah kehidupan kita. Yang terpenting, mari Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari melakukan apa yang menjadi bagian kita dengan penuh tanggung jawab dalam setiap doa-doa kita. Kita senantiasa berharap dan percaya. Dan kita juga berani berkata, janganlah kehendakku Bapa, tetapi kehendak-Mu lah yang jadi. Karena kita percaya bahwa rancangan Tuhan selalu yang terbaik untuk kita. Baik hidup kita di dunia ini, bahkan hidup kita setelah berlalu dari dunia ini. Sekali lagi ingatlah, mari kita ingat, mari kita yakini sepenuhnya kebenaran firman Tuhan hari ini yang mengingatkan kita.
Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan memberikan hari depan yang penuh harapan kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberikan masa depan yang penuh harapan kepada setiap kita. Yakinlah dan percayalah kepadanya, dan Tuhan akan menolong serta menguatkan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga, atas kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami betapa Tuhan telah merancangkan hal-hal yang terbaik bagi kami, mempersiapkan bagi setiap kami hari depan yang penuh harapan. Ini yang menguatkan kami untuk melanjutkan hidup kami bersama Tuhan. Di balik berbagai hal yang terkadang sulit kami pahami jika mengandalkan kekuatan dan cara berpikir kami. Tapi kami mau mengandalkan Tuhan yang lebih memahami, yang lebih peduli akan kehidupan kami, karena Engkau yang menciptakan kami. Karena itu tolonglah kami Tuhan untuk senantiasa mengandalkan hidup kami kepada Tuhan, karena yang terbaik pasti akan Tuhan beri bagi setiap kami. Tuntun kami di dalam Roh Kudus-Mu yang menguatkan kami melakukan kebenaran firman-Mu. Ampuni kami atas segala dosa dan pelanggaran kami, hanya dalam kasih Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.